Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul Peran Ekosistem Laut bagi Kehidupan Manusia dengan dosen pengampu Bapak Bagas Prakoso SSI MSI. Yang pertama, pengertian ekosistem laut. Ekosistem laut adalah ekosistem perairan yang dominan dengan perairan dengan kadar garam yang sangat tinggi dan permukaan yang sangat besar. Terdapat banyak biota laut yang hidup di dalam ekosistem ini, dari hewan bersel tunggal, invertebrata, mamalia, hingga berbagai tumbuhan laut seperti terumbu karang dan ganggang. Ekosistem air laut itu sendiri terdiri dari banyak ekosistem lainnya, seperti ekosistem air dalam, ekosistem air dangkal atau pantai pasir dangkal, atau ekosistem bitarol, serta ekosistem pasang surut. Ekosistem bahari atau dapat disebut juga ekosistem laut merupakan ekosistem yang ada di perairan laut. Terdiri dari ekosistem perairan dalam, ekosistem pasang laut, dan ekosistem pantai pasir bitarol atau dangkal. Ekosistem air laut juga berperan penting untuk lingkungan di daratan, yang dalam hal ini sekitar 50% oksigen yang dihisap organisme di daratan berasal dari fitoplankton di lautan. Habitat pantai, estuari, hutan bakau, dan sebagainya, yaitu kawasan paling produktif di bumi, yang ekosistem terumbu karang menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis organisme dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi di lautan. Dan selain itu, pada umumnya ekosistem air laut mempunyai tingkat keanekaragaman terhadap spesies invasif, namun beberapa kasus yang melibatkan spesies invasif telah ditemukan dan mekanisme yang menentukan kesuksesan spesies invasif ini belum dipahami secara pasti. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum seperti berikut. 1. Memiliki salinitas tinggi. Semakin mendekati katulitas semakin tinggi. 2. NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. 3. Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. 4. Memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan kedalaman. Ekosistem air laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaan secara horizontal, sehingga dapat dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona litoral, netirik, dan pelagik. 1. Zona litoral merupakan daerah pantai yang terletak di antara pasang tertinggi dan surut terendah. 2. Zona netirik adalah daerah laut dangkal yang selalu tertutup air meski pada waktu surut. Zona nertik masih dapat ditembus sinar matahari dan bagian dasar dalamnya kurang lebih 300 meter. 3. Zona pelagik adalah daerah perairan terbuka yang memiliki kedalaman 6.000 sampai 10.000 meter. Zona pelagik terdiri atas daerah epilagik, mesopelagik, dan batipelagik. Selain itu, terdapat juga daerah yang lebih dalam lagi, yaitu abisal pelagik dan hadal pelagik. Epilagik merupakan daerah antara permukaan dengan kedalaman air sekitar 200 meter. Mesopelagik merupakan daerah di bawah epipelagik dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter. Hewan yang hidup di daerah mesopelagik yaitu ikan hiu. Batiapelagik merupakan daerah dengan kedalaman 200 sampai 2500 meter. Hewan yang hidup di daerah batiapelagik yaitu gurita. Abisal pelagik merupakan daerah dengan kedalaman mencapai 4000 meter. Di daerah ini tidak terdapat tumbuhan, tetapi hewan masih ada. Sinar matahari tidak mampu menembus daerah ini. Adapun hadal pelagik merupakan bagian laut terdalam atau dasar dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Sebagai produsen di tempat ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Di laut, hewan dan tumbuhan tingkat rendah memiliki tekanan osmosis sel yang hampir sama dengan tekanan osmosis air laut. Hewan tingkat tinggi beradaptasi dengan cara banyak minum air.
pengeluaran urin sedikit, dan pengeluaran air dengan cara osmosis melalui insang. Garam yang berlebihan diekskresikan melalui insang secara aktif. B. Manfaat ekosistem air laut. Ekosistem laut adalah salah satu ekosistem perairan bumi. Mereka termasuk lautan, muara, dan laguna bakau, dan terumbu karang. Laut, dalam, dan dasar laut. Ini adalah waduk raksasa air yang meliputi sekitar 71% dari permukaan bumi atau seluas sekitar 361 juta kilometer persegi. Ekosistem ini berbeda dari ekosistem air tawar terutama karena air asinnya konsentrasi garam di laut terbuka biasanya 3,5% atau 35 bagian per 1000 per ppt. Ion dominan adalah natrium dan klorida. Suhu rata-rata ekosistem laut adalah 2-3 derajat Celcius. Tanpa cahaya, ekosistem laut merupakan ekosistem yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat dari ekosistem laut antara lain: 1. Sebagai sumber makanan bagi manusia, baik hewan maupun nabati. 2. Sebagai pengontrol iklim di dunia. 3. Sebagai pembangkit listrik tenaga angin, tenaga ombak, dan tenaga pasang surut. 4. Sebagai tempat rekreasi dan hiburan. 5. Sebagai tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak kelestarian ekosistem perairan bagi kehidupan manusia. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di dalam lingkungan budidaya, tidak lepas dari suatu ekosistem yang saling berkesinambungan, baik itu dari komoditas yang dibudidayakan, lingkungan, maupun pembudidaya. Ekosistem yang juga dapat disebut sebagai suatu siklus simbiosis mutualisme atau sistem yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Dari sekian banyak sumber daya hayati ini, sudah ada sebagian yang dimanfaatkan oleh manusia, namun masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pentingnya menjaga kelestarian ekosistem agar dapat memberikan input positif bagi kehidupan di sekitarnya, terutama bagi kehidupan manusia. Budidaya merupakan salah satu kegiatan yang memanfaatkan manipulasi ekosistem dalam suatu lingkungan terkontrol, yang disesuaikan dengan habitat asli biota yang dipelihara. Banyak komoditas yang memiliki nilai ekonomisme yang tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai suatu mata pencarian. Contohnya adalah budidaya kerapu, budidaya kepiting, budidaya tiram, siput laut, dan lain-lain. Banyak dari keanekaragaman ini memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Jadi sangat disayangkan sekali apabila tidak dikelola secara maksimal. Jenis biota lainnya, terutama betos, juga dapat dijadikan objek wisata sehingga dalam program konservasi juga memberikan nilai tambahan dengan di mana bentuk wisatanya adalah ekowisata bahari dengan minat khusus ilmiah, namun juga memiliki kandungan bioaktif yang kedepannya dapat berpotensi sebagai bahan obat. Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ekosistem laut adalah ekosistem perairan yang dominan dengan perairan dengan kadar garam yang sangat tinggi dan permukaan yang sangat besar. Ekosistem bahari atau dapat disebut juga ekosistem laut merupakan ekosistem yang ada di perairan laut. Terdiri dari ekosistem perairan dalam, ekosistem pasang laut, dan ekosistem pantai pasir, bitarul atau dangkal. Ekosistem air laut juga berperan penting untuk lingkungan di daratan. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber makanan bagi manusia, baik hewani maupun nabati, sebagai pengontrol iklim di dunia, sebagai pembangkit listrik tenaga angin, tenaga ombak, dan tenaga pasang surut, sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Demikianlah penjelasan makalah dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.